Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Information System Project Management, Ibu Rian Leandros ST MMSI, serta teman-teman kelompok dan kelas mata kuliah Information System Project Management. Sebelum kami memulai presentasi kami kali ini, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Rifal, dan rekan-rekan saya ada Daniel Yuditama, Isnaini Nur Ramadhani, Joy Elizabeth Purba, dan Ratu Ariela Johanna. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan sebuah tema yang berjudul Environment Proyek Sistem Informasi, yang terdiri dari Development Environment, yaitu SIT, Test Environment UIT, dan Product Environment PIR. Langsung saja ke Development Environment yang akan dijelaskan oleh Mbak Isnaini. Terima kasih untuk waktunya, Mas Rival. Di sini saya akan menjelaskan tentang development environment. Pertama adalah definisinya, yaitu workspace dengan serangkaian proses dan alat pemrograman yang digunakan oleh developer untuk mengembangkan source code untuk membuat aplikasi atau produk perangkat lunak. Development environment memungkinkan pengembang untuk membuat dan berinovasi tanpa merusak sesuatu di lingkungan production. Development environment memungkinkan otomatisasi proses manual yang terlibat dalam pengembangan pengujian, debugging, patching, pembaruan, dan pemeliharaan aplikasi. Tujuannya adalah untuk sebagai tempat bagi pengembang untuk menguji apapun yang mereka inginkan tanpa khawatir hal itu mempengaruhi sistem yang sedang berjalan di lingkungan production. Dalam kebanyakan kasus, lingkungan pengembangan disiapkan di mesin atau server lokal, tempat kode sumber situs web diunduh sehingga siap dimodifikasi. SIT atau System Integration Testing adalah pengujian software yang dilakukan dalam lingkup gabungan antara hardware dan software. Setelah developer selesai melakukan pengembangan, maka produk atau software tersebut akan diuji terlebih dahulu sebelum lanjut ke environment selanjutnya. Proses pengujian tersebut adalah SIT atau System Integration Testing. SIT dijalankan pada environment ini dilakukan secara menyeluruh baik oleh programmer, tim developer, dan tim testing. Cara menjalankan sistem integration testing adalah dengan menguji masing-masing modul terlebih dahulu, diintegrasikan, lalu programnya baru akan diuji secara keseluruhan. Untuk menjalankan SIT, kita bisa menggunakan metode black box, gray box, atau white box testing. Tujuan dari fase ini adalah melihat sistem yang diuji secara dalam, komprehensif dan detail dari sudut pandang teknis atau programmer dan developer, dan dari sudut pandang fungsional atau tester. Data yang digunakan selama melakukan pengujian adalah data simulasi. Setelah kode lulus tes, kode baru dapat dilanjutkan ke environment selanjutnya. Hasil dari SIT akan memberikan gambaran tentang keseluruhan kualitas sistem sebelum diuji di lingkungan production. Selanjutnya, untuk tes environment akan dijelaskan oleh Saudara Daniel. Baik, saya akan menjelaskan mengenai test environment. Test environment adalah pengaturan terkontrol di mana perangkat lunak atau sistem menjalani evaluasi untuk memastikan fungsionalitas, kompatibilitas, dan keandalan. Test environment merupakan duplikasi dari production environment untuk pengujian perangkat lunak. Tahap ini memainkan peran penting dalam pengembangan perangkat lunak dan proses jaminan kualitas. Test environment bertujuan sebagai tempat pengujian sebelum penerapan perangkat lunak yang sebenarnya di lingkungan produksi untuk memastikan kualitas aplikasi perangkat lunak sesuai dengan direncanakan. User Acceptance Testing atau UAT merupakan tahap akhir dari setiap proses pengembangan untuk memastikan bahwa aplikasi telah memenuhi persyaratan pengguna dan siap untuk diimplementasikan di lingkungan produksi. UAT tidak melakukan pengujian yang berfokus pada fungsi dan menu yang dibangun oleh developer, melainkan berfokus pada sisi tim bisnis untuk memverifikasi bahwa sistemnya telah memenuhi seluruh business requirement dengan skenario dan data yang mewakili penggunaan aktual di dunia nyata setelah dirilis. Di lingkungan ini, pengguna atau klien akan menguji aplikasi dan memberikan umpan balik tentang fungsionalitas dan kelayakan aplikasi. Hasil dari UAT akan memberikan informasi tentang kelayakan aplikasi dari perspektif pengguna dan dapat mengidentifikasi masalah yang perlu diperbaiki sebelum aplikasi diluncurkan. UAT, beberapa fungsi dari UAT yang penting dijalankan adalah mencegah terjadinya kesalahan di sisi production,
memastikan sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan dan fungsi, membantu mengidentifikasi bahwa hasil akhir dari suatu sistem bekerja sesuai dengan semestinya, memastikan bahwa sistem dan fitur yang diteruskan ke pengguna berjalan tanpa adanya bug, membantu mengidentifikasi bug yang mungkin tertinggal selama proses pengembangan sistem, meningkatkan kepuasan user terkait fungsionalitas sistem ketika menjalankan sistem dengan lancar tanpa terkendala sesuai dengan requirements yang sudah diusahakan. Demikian penjelasan dari saya. Lanjutkan oleh John. Selanjutnya adalah production environment. Production environment adalah lingkungan di mana proses rilis produk dilakukan. Ini adalah fase akhir dari produksi perangkat lunak. Setelah melewati development environment dan test environment, aplikasi siap untuk diluncurkan di production environment. Post-implementation review. Post-implementation review atau PIR adalah proses evaluasi setelah implementasi aplikasi rilis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek proyek telah diselesaikan dan memenuhi tujuan. PIR melibatkan evaluasi performa aplikasi di lingkungan produksi dan respon dari pengguna akhir. Jika ada masalah yang muncul setelah peluncuran, tim IT akan melakukan perbaikan dan pemantauan secara berkala untuk memastikan aplikasi berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keuntungan multiple environment. Strategi infrastruktur dalam multiple environment memungkinkan tim untuk membangun, menguji, dan menerapkan produk dalam berbagai fase, memastikan produk berkualitas tinggi bagi penggunanya. Dengan pengembang yang membangun fitur baru, pembaruan, dan peningkatan tanpa mempengaruhi produk akhir. Test environment memungkinkan tim Anda untuk menguji versi produk yang hampir final untuk memastikan fungsi yang tepat dan pengalaman pengguna yang baik sebelum produk atau pembaruan diterapkan. Setelah produk atau pembaruan berada di lingkungan produksi, semua pengujian telah selesai dan semua bug diperbaiki dan sekarang siap untuk pengguna. Jenis infrastruktur ini memungkinkan Ya, akan saya lanjut. Jenis infrastruktur ini memungkinkan tim untuk sepenuhnya mengontrol kualitas rilis produk mereka sambil mendorong peningkatan dan inovasi yang sangat membantu untuk secara akurat, efektif melacak produk baru atau memperbarui kemajuan melalui pengembangan, pengujian, dan penyebaran sambil juga memastikan pengguna akhir diberikan pengalaman terbaik. Kemudian ada summary. Yang pertama ada Development Environment, SIT, Test Environment UIT, dan Product Environment PIR adalah 3 tahapan penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, setiap lingkungan memiliki tujuan dan proses pengujian yang berbeda untuk memastikan aplikasi berkualitas dan siap diimplementasikan. Kemudian, dengan menggunakan lingkungan yang sesuai dan proses pengujian yang tepat, organisasi dapat menghadirkan solusi teknologi yang efektif dan bermanfaat bagi pengguna akhir. Dan yang terakhir, bekerja dengan multiple environment dapat mengurangi potensi kesalahan. Ini juga berarti bahwa pengembang dapat membuat perubahan besar pada lingkungan pengembangan dan memastikan semuanya berfungsi sebelum menerapkan perubahan ke lingkungan production. Baik, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.